Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang sekalian? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan Allah untuk semangat ya belajar kita walaupun dengan kondisi yang sekarang ini. Baik abang-abang sekalian, kita buka saja pertemuan kita kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Juga kita akan melihat tentang urutan perundang-undangan yang ada di negara kita. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan perundang-undangan atau undang-undang yang pertama yang harus ada dalam negara kita. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat atau MPR. Yang ketiga, undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, keputusan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kita akan lihat dulu tentang undang-undang. Undang-undang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, undang-undang dalam arti material. Apa maksudnya? Yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk suatu daerah. Yang kedua adalah undang-undang dalam arti formal, adalah undang-undang resmi yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Ya, bisa jadi yang membuat undang-undang itu adalah DPR, ya, bisa juga presiden, seperti itu. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu, ya, kita ketahui dulu apa itu Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, sehingga presiden itu punya wewenang ya untuk mengganti undang-undang. Yang kedua, kedudukan Perpu dalam sistem hukum nasional adalah sederajat dengan undang-undang. Perpu jangka waktunya terbatas atau sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan dari DPR. Namun sebaliknya, apabila ditolak DPR maka Perpu harus dicabut. Nah, yang kedua adalah sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Yang pertama, merupakan peraturan yang tertulis, itu jelas ya. Jadi undang-undang itu tertulis, nampak dia bentuknya. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang lembaga negara seperti DPR, ya, MPR, ya, pejabat berwenang seperti presiden dan seterusnya. Ketiga, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Keempat, mengikat secara umum dan menyeluruh. Nah, yang ketiga kita bahas tentang kedudukan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara RI tahun 1945 dapat dilakukan di mana? Yang pertama, di lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, abang-abang, Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.